Saya mulai ya presentasinya. Yang pertama, jadi untuk mind mappingnya hari ini secara garis besar, itu kita akan membahas tentang trauma gigi atau trauma dental, di mana kita akan mempelajari bagaimana pemeriksaan pada pasien yang mengalami trauma, kemudian untuk menegakkan diagnosisnya. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai klasifikasi dari trauma gigi itu tersebut, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menurut WHO yang dimodifikasi oleh Andreasen, kemudian yang kedua oleh Ellis, yang ketiga oleh Ellis dan Davy, lalu yang keempat diklasifikasikan menurut Walton. Nanti di akhir kita akan belajar bagaimana cara penanganan pada trauma mahkota gigi. Kemudian untuk learning points-nya ini adalah, jadi nanti teman-teman diharapkan bisa melakukan prosedur pemeriksaan dan juga diagnosis pada pasien dengan trauma gigi, kemudian mampu memahami macam-macam klasifikasi trauma pada mahkota gigi dan menetapkan diagnosisnya, serta menetapkan rencana perawatan pada pasien dengan trauma mahkota gigi. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih, apa itu trauma gigi ya. Jadi trauma gigi atau traumatic dental injury itu merupakan dampak cedera pada gigi dan atau jaringan keras dan lunak lainnya di dalam dan di sekitar rongga mulut dan di dalam rongga mulut. Jadi ketika teman-teman nanti berhadapan dengan pasien, misalnya pasien itu mulutnya berdarah-berdarah atau di dalam rongga mulutnya berdarah, itu teman-teman juga harus tanya riwayatnya ke pasiennya gitu. Harus langsung pikirannya, oh apakah baru jatuh Pak atau Bu gitu. Harus langsung ditanya seperti itu ke pasiennya. Kemudian insiden dan etiologinya itu, jadi biasanya seringnya itu kenanya ke anak-anak usia 8 sampai 12 tahun. Seperti yang kita tahu anak-anak usia segitu kan lagi aktif-aktifnya ya, Bun gitu. Nah, kemudian penyebabnya tuh apa aja gitu. Biasanya karena trauma pada saat olahraga. Kemudian bisa juga karena kecelakaan lalu lintas, ini juga paling sering, dan juga karena adanya kekerasan, baik itu misalnya kayak kekerasan rumah tangga atau kekerasan pada anak. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke pemeriksaan. Jadi pertama, pada saat kita kedatangan pasien dengan riwayat trauma, dengan keluhan misalnya kayak gigi saya patah atau gigi saya goyang. Nah, ini teman-teman juga harus langsung tanya ke pasiennya pernah mengalami jatuh atau kecelakaan atau enggak, pernah terbentur enggak di area giginya gitu. Karena biasanya pasien itu datang dengan kondisi giginya itu udah etiologinya enggak pasti. Kenapa? Karena biasanya itu misalnya pasiennya itu jatuh, terus dia bilangnya udah pernah dirawat kok dok gitu, tapi masa mungkin sakit lagi? Nggak mungkin dong dok gitu. Nah, tapi kita sebagai dokter gigi itu harus jeli gitu kan, menjelaskan kepada pasien kalau oh bisa aja Bu, ini karena misalnya nanti setelah teman-teman periksa ada restorasi yang tidak baik, atau misalnya nanti pas di foto ronsen, oh ini ternyata pengisian saluran akarnya nggak bagus Bu, jadi bisa terinfeksi lagi, kayak gitu. Nah, informasi yang menunjukkan trauma sebelumnya sebagai etiologi akan mencakup adanya perubahan warna mahkota, kemudian dehiscence gingiva, nekrosis pulpa yang tidak terkait dengan penyebab lain yang jelas seperti karies atau infark gigi. Jadi kalau misalnya pasiennya itu datang bilang giginya kok warnanya kehitaman gitu, nah teman-teman harus langsung connect, oh pernah jatuh atau enggak, kayak gitu. Pokoknya harus jeli ketika melakukan pemeriksaan dan juga anamnesis ke pasien. Kemudian yang kedua itu adalah riwayat penyakit saat ini gitu. Jadi untuk mendapatkan informasi mengenai perjalanan penyakit dan akibat dari cedera yang dialami oleh pasien, kita harus menggali melalui anamnesis dari pasiennya itu. Bisa mengajukan beberapa pertanyaan spesifik, misalnya itu kayak kapan dan di mana terjadinya, itu mulai sadar giginya kehitaman tuh sejak kapan, mulai terasa sakit sejak kapan, gitu. Terus bisa diceritakan nggak gimana proses terjadinya, itu harus ditanyakan ke pasiennya. Kemudian juga yang paling penting, udah pernah dirawat atau belum. Kejadiannya itu maksudnya perawatannya itu dia datang ke dokter gigi segera setelah dia jatuh atau udah berapa bulan atau udah berapa minggu yang lalu, itu harus ditanyakan juga ke pasiennya. Kemudian yang keempat, yang paling penting itu juga ada gejala lain nggak setelah yang muncul setelah cedera, karena
Kalau cedera itu, terutama di bagian kepala, itu bukan dampak ke gigi aja ya, jadi bisa ke otak juga, bisa ke penglihatan juga, bisa ke penciuman juga. Nah, itu teman-teman juga harus tanya ke pasiennya, setelah jatuh ada gejala lain nggak? Kayak pusing, atau sering sakit kepala, atau, sering mual atau muntah, gitu. Kemudian keluhan pada giginya dan sekitarnya itu apa yang dirasakan. Lalu yang berikutnya, ketiga itu ada riwayat pengobatan. Ini mencakup alergi obat, kemudian ada kelainan sistemik atau enggak pada pasiennya, misalnya kayak diabetes atau ada kelainan pendarahan, terus saat ini sedang melakukan pengobatan khusus dari dokter atau enggak. Lalu yang paling penting juga status imunisasi tetanus. Kenapa? Karena kalau misalnya pasien trauma itu seringnya kan kayak jatuh di tanah ya. Tanah itu banyak banget bakteri penyebab tetanus. Gitu. Kalau misalnya pasiennya jatuh di misal di daerah yang tanah kotor, itu kemungkinan ada kontaminasi si bakteri tadi. Nah, makanya harus ditanya ke pasiennya udah pernah dilakukan tetanus atau belum. Kalau misalnya udah, kapan? Karena kalau misalnya dia jatuh di tanah yang kotor, itu perlu dilakukan booster. Jadi harus dilakukan imunisasi lagi kalau misalnya udah lebih dari 5 tahun. Dan kalau pasiennya jatuh di tempat yang kotor. Tapi kalau misalnya jatuhnya kayak di rumah atau di eh, lantai gitu yang nggak bertanah, nah itu nggak perlu booster lagi walaupun dia sudah lebih dari 5 tahun gitu. Nah, ini adalah gejala-gejala yang sering timbul kalau pasiennya itu mengalami trauma, terutama di bagian kepala. Jadi misalnya ada sering merasa ngantuk atau kepalanya terasa pusing, gitu, sering lelah juga atau penglihatannya kabur. Nah, itu teman-teman bisa gali lagi ke pasiennya secara detail ya. Kemudian yang kedua itu adalah pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis itu berarti kita yang melakukan pemeriksaan. Nah, teman-teman harus lihat pertama dari jaringan lunaknya, jaringan lunak di sekitar rongga mulut dan di sekitar mulutnya. Dilihat bibirnya, pipinya, lidahnya, terus yang berdekatan dengan gigi yang trauma itu ada retakan tulang alveolar atau rahang atau enggak. Itu bisa dilakukan secara palpasi diraba gitu dengan hati-hati. Kemudian juga penting untuk melakukan foto ronsen. Kenapa? Karena kayak di gambar ini ya, itu ada kayak fragmen tulang atau fragmen gigi itu bisa masuk ke dalam jaringan lunak gitu. Jadi teman-teman juga harus melakukan pemeriksaan ronsen tadi itu. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan di daerah tulang kepala, wajah, atau di alveolar gitu. Karena ya pasti tidak menutup kemungkinan bagian-bagian tersebut mengalami patah atau fraktur. Gitu. Fraktur alveolar ini dicurigai ketika ada gigi yang bergeser atau bergerak. Kemudian misalnya ada juga yang rahangnya itu nggak bisa nutup. Nah, itu teman-teman harus lakukan palpasi di daerah TMJ-nya. Dilihat juga apakah ada trauma di situ atau ada fraktur atau enggak. Kenapa kok nggak bisa ngegigit gitu. Terus juga misalnya ada perdarahan yang terus-menerus dari gingiva. Itu juga menandakan adanya trauma di daerah tulang rahang atau di prosesus alveolarisnya. Kemudian di gigi dan juga di jaringan pendukungnya. Itu teman-teman bisa melakukan pemeriksaan kegoyangan gigi. Jadi derajat kegoyangan gigi itu ada 4, derajat 0 itu tidak ada kegoyangan, derajat 1 itu kegoyangan arah horizontal yang ringan, jadi kurang lebih 1 mili. Kemudian derajat 2 itu kegoyangan arah horizontal sedang, kurang lebih 2 mm. Dan derajat 3 itu kegoyangan horizontal lebih dari, ini maksudnya 2 mili, dan ada arah vertikal. Jadi ketika teman-teman ngecek dia goyang horizontalnya nggak ada, tapi pas teman-teman cek dari arah okusal, itu dia terasa goyang, berarti derajat 3. Kemudian kalau misalnya teman-teman cek juga gigi sebelahnya kok ikut goyang gitu, padahal nggak ada fraktur. Nah, itu teman-teman juga harus curiga kalau itu ada fraktur tulang alveolarnya. Kemudian dicek juga adanya perubahan posisi gigi dari tempat normalnya, gitu. Misalnya intrusif lebih masuk lebih masuk ke dalam soketnya gitu, atau ekstrusif itu dia agak keluar dari soketnya, atau misalnya bergeser ke arah labial atau ke lingual, atau malah justru lepas dari dalam soketnya atau avulsi. Nanti kita akan bahas di belakang lagi ya mengenai itu. Kemudian juga cedera di jaringan periodontal.
Nah, cedera pada struktur pendukung gigi dapat menyebabkan pembengkakan dan perdarahan yang melibatkan ligamen periodontal. Adanya cedera pada ligamen periodontal dan alveolus pendukung dapat dievaluasi dengan cara perkusi. Nah, teman-teman nanti nyatetnya responnya sakit atau enggak pada saat dilakukan perkusi. Perkusi tahu ya, jadi diketok giginya dengan belakang handle kaca mulut, diketok dari arah oklusal atau dari arah lateral. Nah, itu teman-teman tanya ke pasiennya, sakit nggak Pak? Sakit nggak? Gitu. Kalau misalnya sakit, kemungkinan itu ada trauma di daerah jaringan periodontalnya. Kemudian yang berikutnya itu ada pemeriksaan juga pada pulpanya gitu. Jadi kalau pasien trauma itu pasti mau tidak mau itu akan mengakibatkan trauma pada pulpanya juga gitu. Jadi kondisi pulpa gigi harus dievaluasi baik pada awalnya maupun pada berbagai waktu setelah kejadian traumatik. Jadi begitu pasien datang harus langsung dilakukan pemeriksaan vitalitas. Begitupun setelah kita lakukan perawatan pada gigi tersebut, itu harus kita evaluasi terus, masih vital atau enggak, apakah selama perjalanan perawatan tiba-tiba di tengah dia jadi non vital. Nah, kalau misalnya tiba-tiba non vital gitu kan yang tadinya vital jadi non vital kan kita harus ganti rencana perawatan kayak gitu. Kemudian pulpa dapat memburuk dan menjadi nekrotik berbulan-bulan dan bertahun-tahun setelah trauma. Sehingga evaluasi ulang itu berkala menjadi penting pada saat pengelolaan cedera gigi. Seringkali setelah cedera benturan, pulpa tidak merespon untuk beberapa waktu, tapi ketika pulpa pulih, kepekaan terhadap tes vitalitasnya itu berangsur-angsur kembali. Pemulihan tersebut dapat dipantau dengan tes. Jadi ini juga termasuk salah satu respon pulpa ya, dan ini tergantung dari setiap orang. Ada orang yang pada saat trauma itu dia kayak kok nggak ngerasa apa-apa gitu, kayak seakan-akan non vital gitu. Tapi ketika kita lakukan foto ronsen nggak ada kelainan di periapikalnya, makanya kita lakukan perawatan misalnya kayak oh perawatannya seperti biasa dulu karena masih tidak ada kelainan gitu. Tapi setelah beberapa saat jadinya berangsur-angsur pulih gitu atau pasiennya itu ternyata udah berminggu-minggu tapi masih vital, itu juga masih bisa. Kemudian di lain waktu, pulpa kemudian menjadi nekrotik setelah awalnya merespon secara positif atau bahkan setelah pemulihan yang nyata dari cedera awal. Kemudian dua macam tes vitalitas yang dapat digunakan pada gigi yang mengalami trauma itu bisa dengan menggunakan alat elektrik namanya EPT atau bisa juga dengan menggunakan uji dingin, tes dingin. Ini pakai klor etil disemprotin di cotton pellet gitu, kemudian kita tempelkan di bagian labial giginya. Nah, ini contoh alat EPT-nya ya gitu. Kalau EPT itu dia langsung ada indikatornya gitu. Biasanya ada warnanya. Kalau warnanya hijau berarti giginya itu masih vital, tapi kalau warnanya merah biasanya giginya udah non vital kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ini adalah pemeriksaan radiograf. Ini sebagai pemeriksaan penunjang ya, sangat diperlukan dalam diagnosis dan pengobatan trauma gigi. Fungsinya apa? Untuk mendeteksi adanya dislokasi, adanya fraktur akar, atau adanya fraktur rahang. Kemudian bisa juga untuk melihat perkembangan akar gigi. Jadi misalnya pada anak-anak usia 8 tahun, terus misalnya gigi depannya itu patah gitu, tapi kadang akar atau apikal giginya ini belum nutup gitu. Nah, itu kita harus lihat juga melalui foto ronsen karena nanti perawatannya juga akan berbeda dengan gigi permanen yang akarnya ini udah menutup gitu. Kemudian fragmen untuk juga melihat fragmen gigi atau tulang yang masuk ke dalam jaringan lunak atau ada atau tidaknya karies.